Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini 28 Maret 2022 kita bersama-sama di Masjid Al-Baitul Amin, Masjid Kebanggaan Jember khususnya dan Indonesia pada umumnya, bisa melaksanakan berbagai ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iktikaf, kemudian sholat subuh berjamaah bersama Kiai Iqbal, dan dilanjutkan dengan mengikuti majelis taklim setelah subuh. Moga-moga kita semua senantiasa diberi keistiqomahan. Amin, Allahumma amin. Kekuatan orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, salah satunya adalah kekuatan istiqomah. Dua, mengamalkan ilmu, dan istiqomah mengamalkan ilmu. Ada banyak orang yang insya Allah alim, pandai gitu ya, tapi tidak banyak orang yang amil, mengamalkan ilmunya. Makanya kalau dua ini gabung, alim juga amil mengamalkan ilmunya, maka ini menjadi dahsyat Islam itu. Jadi kalau kita mengamalkan ajaran Islam aja sudah luar biasa. Nah, setelah mengamalkan, terus diteruskan dengan istiqomah mengamalkan tersebut. Dengan istiqomah itu ilmunya bisa mendarah daging. Kita meyakini bahwa ngaji kitab ini, ngaji kitab Irsyadul Ibad ini ya, karya Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Ibnu Zainuddin Al-Malibari ini kok diulang-ulang, ya biar mengamalkan dan juga biar mengistiqomahkan dengan istiqomah dengan amalan tersebut. Nah, sudah berapa ini? Hatam 3 kali ya. Di saya maksudnya, di saya hatam lagi. Dulu temanya saya buat umum, garis besar. Sekarang mulai detail, pelan-pelan. Mungkin ada yang kelewat ya. Nah,
sampai 3 kali. Ini corone ilmune wis kelotok ini. Jamaah wis ngelotok sampai hilang. Kelotok hilang. Kalau bisa ini nggak usah lama-lama, kitabnya dimasukkan ke dada itu ya, langsung masuk semua, nggak perlu lama-lama, nggak pakai lama. Ini sudah 3 kali nih kita hataman nih. Maksudnya 3 kalinya ini, kalau hatam ini 3 kali nih. Kan berarti sudah berapa tahun ya. Yang paling sulit memang mengamalkannya. Kalau bacanya gampang, kalau belajarnya tinggal dipelajari saya. Tapi yang paling sulit adalah mengamalkannya. Jadi dari ini semua ini yang diamalkan berapa persen ini? Belum nanti istiqomah dengan yang diamalkan, ini tambah lebih sedikit lagi gitu. Apalagi Al-Qur'annya dari 6.666 ayat, yang diamalkan berapa ayat ini kita ini. Belum yang nanti ditanya istiqomah dengan ayat itu, yang mengamalkan ayat-ayat itu berapa ayat lagi yang istiqomah dengan ayat, tambah sedikit lagi. Ya, kita masih belum apa-apa berarti ini. Yaitu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi tuh, yang paling sulit sekali lagi mengamalkannya. Nah, jadi setelah berilmu, beramal, istiqomah dengan amal tersebut, sehingga ilmunya yang diamalkan tadi mendarah daging dalam kehidupan kita. Ini yang kita lakukan di situ. Kayaknya sering. Ini sudah diamalkan belum? Babul wasiyati, bab tentang wasiat. Akhraja Ahmadu wa Ibnu Majahin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la ya'malu bi amali ahlil khairi sab'ina sanatan wa idza awsa jarin wa idza awsa jarun biwasiyatihi fayuhtamu lahu bi syarri amalihi fayadkhulu an-nar. Wa inna rajula ya'malu bi amali ahli syarri sab'ina sanatan fayadilu fi wasiyatihi fayuhtamu lahu bi khairi amalihi fayadkhulu al-jannah. Bab tentang wasiat. Wasiat itu menyampaikan sesuatu sebelum meninggal dunia, itu namanya wasiat. Engkau nek aku mati tolong dikuburkan di sini, di Jember. Kalau saya mati tolong dikuburkan di Kediri, itu wasiat. Nah, ada wasiat soal di mana dikuburkan ya. Ada wasiat soal harta. Nanti kalau saya meninggal tolong itu si A dikasih uang berapalah, dia 10 juta misalnya ya. Wasiat. Nah, nanti kalau dia meninggal baru wasiat itu dilaksanakan. Wasiatnya dilaksanakan. Namanya wasiat. Nah, sesungguhnya seorang laki-laki beramal kebaikan selama 70 tahun. Kemudian berwasiat, dia berwasiat dan kemudian di 10 tahun itu fayuhtamu lahu bisyari amali, kemudian dia diakhiri dengan keburukan amalnya sehingga dia masuk neraka. 70 tahun berbuat baik, tapi lalu dia berwasiat dan wasiat itu menjadi amal buruknya sehingga dia su'ul khotimah, masuk ke dalam neraka. Hati-hati waktu wasiat tadi itu loh.
Dan sesungguhnya laki-laki beramal keburukan selama 70 tahun. Kemudian dia adil dalam wasiatnya, maka dia berakhir kehidupannya dengan amal baik. Lalu dia masuk surga karena husnul khotimah, diakhiri dengan wasiat yang adil. Nah, ini di wasiat yang adil. Jadi hati-hati orang yang punya wasiat tadi itu. Tidak boleh berwasiat yang tidak adil, karena itu akan menjadikan dia untuk jalan menuju ke neraka kalau nggak adil. Kalau adil masuk ke surga. Di bayangannya tadi bandingannya 70 tahun 70 tahun 70 tahun baik, berakhir wasiat yang buruk, masuk neraka. Ini 70 tahun jelek 70 tahun lamanya wasiat baik, masuk ke dalam surga. Ini kita nggak tahu, siapa saja nggak tahu kita nanti dalam husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Kita hanya berdoa, ya, berdoa minta perlindungan kepada Allah, diberikan petunjuk agar bisa husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Nggak tahu kan ya, kayaknya kalau wasiat ya wasiat yang baik. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi anhu dari Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, inna rajula ya'malu awil mar'atu bi ta'atillahi sittina sanatan summa yahdurhumal mautu fayadoroni fil wasiyati fatajibu lahuman naru. Sesungguhnya seorang laki-laki atau perempuan beramal melakukan ketaatan 60 tahun. Wah, 60 tahun ini taat terus, masjid terus. Kemudian dia itu didatangi kematian. Terus dia ajal menjemput, ya. Fayadoroni fil wasiati. Maka kemudian dia membuat madorot. Dalam wasiatnya dia membuat madorot. Ya, tadi wasiat yang membuat mandorot. Bagaimana wasiat yang membuat mandorot nanti ya? Nanti kita jelaskan. Fatajibu lahumun naru, maka dia wajib hukumnya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita semua moga-moga dijauhkan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Cukup, nggak usah masuk neraka, itu sudah cukup. Kalau amal kita di Masjid Al-Baitul Amin tidak cukup untuk mendapatkan surga, ya kan? Surganya lo selama-lamanya tidak tahu tahunnya berapa ini, apa 1000 tahun, apa 10.000 tahun, apa 100.000 tahun. Sementara sholat di Masjid Al-Baitul Amin berapa tahun? Kan tidak imbang kan? Makanya nggak masuk neraka aja sudah cukup, nggak masuk neraka gitu sudah cukup gitu. Mesti masuk surga. Tapi karena masuk surga tadi itu kita nggak level bandingkan amal di Masjid Al-Baitul Amin yang paling banyak pol 60-70 tahun di sini dibandingkan dengan surga yang puluhan tahun, kan nggak imbang, nggak imbang itulah. Ini masih masuk surga. Jangan karena amal kita nggak imbang, nggak level ya, kita dibalas dengan surga yang selama-lamanya. Ibadahnya di Masjid Al-Baitul Amin apa selama-lamanya? Enggak, baru 5 tahun baru 10 tahun gitu. Jadi gak dibalas selama-lamanya, ini kan nggak imbang. Yang enak is pokoknya nggak masuk ke dalam neraka, itu sudah cukup, katanya Ibnu Athaillah. Cukuplah bagi kalian tidak masuk ke dalam neraka, itu sudah cukup. Kalau
masuk surga yang selama-lamanya dibanding dengan amal kita itu nggak level. Amal kita loh dihitung berapa tahun, surganya berpuluh-puluh tahun, bisa ratusan jutaan tahun. Wong selama-lamanya nggak ada tahunnya ini, nolnya nggak ada ini. 1000, 2000, 2022 nggak ada nolnya kan, selama-lamanya. Terserah yang punya hidup ini, namanya selama-lamanya tuh ya, nggak imbang. Makanya amal kita nggak level sesungguhnya. Kita terus minta kepada Allah diberi petunjuknya karena itu ya. Jadi itu ini man farra min mirasi warisihi kota Allahu mirasahu minal jannah. Ini barang siapa lari dari mewariskan kepada para ahli waris, maka Allah memutus warisannya besok di surga. Nah ini maksudnya. Kenapa kok wasiat tadi? Wasiat tadi itu jangan sampai menghalangi haknya ahli waris. Itu loh tujuannya. Makanya di dalam Islam, dalam fikih-fikih dijelaskan wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kenapa? 2/3 itu biar haknya ahli waris. Loh kalau nanti kemudian, kalau dia kemudian saya wasiatkan seluruh harta saya untuk si A, sementara si A nggak termasuk ahli waris, terus haknya ahli waris di mana? Nggak ada. Itu namanya membuat mandorot kepada ahli warisnya. Bolehlah kamu senang kepada orang karena didekati orang, karena orang berjasa pada kamu, dikasih. Nanti si A ini tolong dikasih ya, boleh. Tapi jangan sampai melebihi 1/3. Kalau melebihi 1/3 itu namanya mengambil haknya ahli waris gitu. Tidak boleh ngambil haknya ahli waris. Nanti yang membuat mandorot itu ahli warisnya yang buat mandorot ya. Qala al-idraru fil wasiyati minal kabair. Membuat mandorot dalam wasiat itu termasuk dosa besar. Nah, qala wa qala Ibnu Adilin fi tafsirihi ilam annal idrara fil wasiyati yaqutu yaqau ala wujuhin minha ayusya bi aksara minas sulusi. Ini ya. Membuat mandorot di dalam wasiat itu ada banyak contoh. Salah satunya dia berwasiat lebih dari 1/3. Ya kan nggak boleh membuat mandorot kepada ahli waris. Ya ahli waris kan anaknya, istrinya, saudaranya. Ya boleh ketika hidup mungkin ada seseorang yang banyak membantu dia, ke rumah sakit, ke ini dibantu, ke sini dibantu, bolehlah. Ketika dia meninggal ngomong ini si A sering bantu saya, tolong dikasih uang segini, silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai mengambil haknya ahli waris. Ahli waris kasihan. Ini orang-orang dekat, kerabat. Siapa yang disebut ahli waris? Orang-orang yang punya korobah, orang-orang yang punya hak kekerabatan, suami, istri, anak, di kakek, nenek, kemudian bibi, paman, dekat-dekat itu kan. Ketika ada orang mati, tidak semua orang dapat warisan, tapi hanya orang yang punya hubungan kekerabatan. Itu maksudnya di situ. Jangan sampai membuat madorot. Au yakiru bikulli malihi au ba'dihi li asnabin. Atau dia menetapkan, mengakui bahwa seluruh atau sebagian hartanya milik orang lain. Saya punya, saya itu sebetulnya harta saya itu milik orang lain, padahal enggak. Nah, enggak boleh dia ngomong begitu ya. Kalau kenyataannya milik orang lain ya enggak apa-apa. Tapi dia mengaku-ngaku kalau hartanya milik orang lain. Supaya apa? Supaya ahli waris enggak dapat lagi juga. Itu loh. Tujuannya itu supaya ahli waris enggak dapat. Dia aku kalau itu milik orang lain. Au yukiru ala nafsi bidainin la haqiqata lahu daf'an lil mirasi anil waris. Atau dia ngomong saya punya hutang ratusan juta, padahal sesungguhnya nggak ada hutang dia. Akhirnya apa? Ahli waris nggak
dapat juga. Itu untuk bayari hutang saya. Kok masih ya orang mau meninggal kok masih mikir ini gitu ya. Ini mentolo ini. Ya, mikirnya kan mestinya gimana saya masuk surga. Ya namanya dalam hidup ada yang begitu ya. Jadi itu para jamaah sekalian, kullu dzalika li gharadin alla yasila al malu ilal warasati. Semua itu tujuannya adalah agar harta itu enggak sampai kepada ahli waris. Itu namanya al-idrar fil wasiyah, membuat madarat di dalam wasiat. Itu tidak boleh, bahkan dilarang di dalam Islam. Ya karena itu tadi dikasih jatah wasiat maksimal 1/3. Karena dalam hidup kadang-kala betul ada anak angkat. Anak angkat dapat warisan enggak? Enggak dapat. Sementara hidupnya anak angkat itu diabdikan semuanya untuk keluarga, untuk orang tua di situ. Orang tua angkatnya yang bawa ke rumah sakit, yang ini bantunya pol gitu kan. Nah, apa nggak ada. Sementara kalau nggak pakai wasiat, dia nggak masuk ahli waris, nggak dapat. Makanya cara untuk memberi, cara jalannya Islam adalah memberi lewat jalur wasiat tadi. Ini anak angkat ini dia datang dari Surabaya ke orang tua angkatnya, ngopeni sebulan, nanti balik lagi ke Surabaya, bayari uang dan sebagainya, balik lagi ke Surabaya, nanti sakit ke Jember lagi, misalnya dia ngerawat anak orang tuanya, ayah angkatnya, gini-gini dia biayai semuanya. Setelah selesai balik lagi ke Surabaya atau berbulan-bulan ke Jember, meninggal dunia misalnya. Nah sebelum meninggal, oh ini anak angkat ini banyak jasanya. Kalau waris nggak dapat kan. Makanya Islam membeli jalannya adalah dengan cara memberi wasiat. Tapi ingat, wasiat ini nggak boleh lebih dari 1/3, karena kalau lebih dari 1/3 akan membuat mandorot. Siapa yang kena mandorot? Yang akan kesulitan yaitu ahli warisnya. Moga-moga kita semua dijauhkan dari al-idrar fil wasiat, bisa berbuat adil dalam wasiat. Moga-moga semuanya keluarga muslim di Jember, di Indonesia bisa melakukan. Kalau misalnya wasiat, ya wasiat dalam keadilan ya. Kalau memberikan keadilan dalam wasiat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Amanu wa amilus solihati wa tawassaw bihaqqi wa tawassaw. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.